Halo, jumpa kembali teman-teman. Pada video pertama ini, kita akan memasuki materi kita yang pertama dalam Full Stack Development Training. Kita akan membahas dan akan membuat sebuah blog sebagai latihan, yaitu dengan hanya menggunakan HTML. Tapi sebelumnya kita harus download dulu text editor. Dalam training ini saya menggunakan Brackets.io. Teman-teman juga bisa menggunakan text editor yang teman-teman suka, silakan saja. Tapi apabila teman-teman ingin menggunakan brackets, karena kita mempunyai keuntungan bila menggunakan brackets, yaitu kita bisa menggunakan live preview ya, langsung dari text editornya. Bila teman-teman berkenan menggunakan brackets, silahkan download di websitenya brackets.io ya. Langsung download di sini, kemudian Anda langsung install. Jadi tergantung daripada operating system Anda. Setelah Anda install, bracket bentuknya akan seperti ini ya, kira-kira bentuknya seperti ini. Teman-teman lihat sebelah kanan atas, ini adalah live preview. Kita akan membuka langsung di browser melalui tombol ini, dimana yang dibuka itu adalah khusus file HTML ya. Kemudian di bawahnya adalah extension manager. Silakan teman-teman klik di sini. Minimal ada 2 extension yang akan kita install. Pertama kita ketik di sini autosave ya. Kemudian teman-teman boleh install. Kemudian extension yang berikutnya adalah Emmet. Emmet membantu kita untuk autocomplete dengan tab ya. Kita ketik satu kata atau 2 kata, kemudian kita klik tab, dia akan mempercepat kita dalam pengetikan. Sebenarnya ini bukan good practice bila teman-teman sudah menjadi seorang developer yang sudah rapidly ya, artinya sudah produksi gitu ya. Jadi ini cukup mempercepat produksi ya. Ya, silakan Emmet Anda install, klik install di sini. Kalau sudah, di close. Kita kembali ke PowerPoint. Install Emmet extension sudah. Kemudian kita kembali ke apa itu HTML. Jadi HTML adalah markup language. Jadi HTML bukan sebuah programming language ya. HTML justru adalah sebagai struktur language yang membentuk website. Jadi hypertext markup language. Jadi memarkup teks supaya lebih cantik lagi, bisa membentuk sebuah website. Apa yang ada di dalam struktur dasar HTML, yaitu ada tag doctype, kita tulis di atas ya. Kemudian HTML adalah versi yang kita gunakan. Tanda seru doctype HTML berarti kita memberitahukan kepada browser bahwa kita menggunakan HTML5. Kemudian ada HTML head, title, body, kita sebut adalah elemen. Jadi semuanya adalah elemen daripada HTML. Kita coba akan berlatih membuat sebuah project baru, yaitu mungkin membuat sebuah HTML blog ya. Jadi blog ini kita buat hanya dari HTML ya. Kita akan berlatih belajar membuat struktur, menuliskan coding HTML sehingga membentuk sebuah website ya, sederhana ya. Nah, dalam hal ini kita membuat blog. Anda bisa membuat folder kerja baru ya, terserah Anda menaruhnya di mana. Untuk mempermudah, saya mungkin menaruhnya di desktop. Saya taruh di sini biar gampang ya. Saya tulis di sini, saya beri judul foldernya adalah HTML blog. Kemudian kita buka bracket, kita open, kita klik, kita buka foldernya, kita cari tadi di desktop ya, ini HTML blog, dan open. Kemudian kita buat sebuah file baru, kita klik kanan, ini file, kita buat index.html. Index.html ini adalah root daripada sebuah website ya, root file. Kemudian kita update, kita ketikkan seperti tadi doctype HTML, kemudian HTML ya. Sebenarnya ya udah otomatis bracket sudah menutup tag ya. Jadi kita tulis elemen HTML, kemudian otomatis bracket membantu kita mempercepat dia menutup. Kemudian kenapa HTML? HTML itu adalah root top level dari sebuah elemen, top levelnya ya. Di dalam HTML ini pertama kita ada elemen head.
dikurung oleh tag. Kemudian seperti manusia, di situ ada head, di situ ada body. Nah, head ini memuat sisi yang tidak terlihat, seperti misalnya di sini ada title. Ya. Apa title di sini? Title di sini adalah title web ya. Nanti kita lihat. Kita membuat satu title, kita buat HTML, dulu besar aja, HTML blog. Kemudian kita kasih jarak. Nah, di sini kita bisa menuliskan link, misalnya link itu adalah link style ya, kita bisa tuliskan di situ. Kemudian tag lain adalah informasi mengenai, untuk memberikan informasi engine Google ya, seperti meta tag dan sebagainya. Ya, nanti kita pelajari ya di video-video selanjutnya. Kemudian kita tadi menuliskan title. Title adalah judul ya, judul dari browser. Kemudian setelah head kita kasih jarak. Body, di dalam body kita tuliskan judul. Kalau di sini adalah judul halaman. Misalnya HTML blog. Nah, di dalam body ini berbeda dengan halaman yang head, di mana head ini berisi konten-konten yang tidak terlihat, tapi sangat penting untuk dibaca oleh browser dan pencarian Google, ya, informasi tentang website. Jadi head ini adalah engine yang baca, mesin yang baca. Kalau body ini yang baca adalah human ya, user ya, manusia ya. Jadi sisi yang terlihat oleh manusia. Nah, kita save. Nah, kita akan coba tampilkan di browser. Anda lihat sebelah kanan, sisi kanan ini ada tombol bentuknya seperti petir kebalik ya, petir horizontal gitu. Ini adalah live review. Di bawah adalah tadi setting manager, extension manager ya. Coba kita klik live preview. Dia akan menampilkan HTML blog. Ini title yang tadi yang di dalam head, dan ini adalah heading dari sebuah website. Mungkin kita bedakan. Di sini kita belajar membuat, simpan, kemudian kita lihat ini dia. Ya, untuk mempermudah mungkin kita ini agak kecilkan ya. Kita kasih kecil. Kemudian ini juga kita kecilkan. Side by side ya, biar gampang kita melakukan editing. Kemudian title tadi sudah, kita coba membuat heading H2. Bentuknya seperti apa H2 itu? Anda cukup pengetikan H2. Kalau Anda sudah install Emmet tadi, cukup menuliskan H2, kemudian Anda pencet tab ya. Dia akan muncul tag penutupnya ya, elemen penutup. Kita buat judul di sini, mungkin kita berikan bootcamp training. Anda lihat dia langsung update ya. Training full stack JavaScript ya. Anda boleh membuat judul apa saja ya, terserah Anda. Kemudian di bawah ini kita coba membuat H2, kemudian coba kita H3. Kita akan melihat besarnya seperti apa H3 ini. Ya, kita tulis saja ini adalah heading 3. Kemudian di bawah heading 3 kita coba membuat sebuah paragraf. Paragraf ditandai dengan elemen P ya, ditutup dengan tag. Kemudian kita akan membuat dummy ya, supaya lebih cepat kita buat dummy text. Di dalam brackets IO yang sudah terinstall Emmet, kita cukup membuat dummy itu lipsum ya. Kita membuat 100 kata. Tuliskan lipsum 100, kemudian klik tab. Nah, walah, langsung terbentuk dummy text. Kemudian kita membuat lagi di sini, kita akan membuat sebuah blok ya. Simple block. Kemudian kita tulis H2 lagi di sini. Kita tulis judul lagi. Kita bicara mengenai JavaScript ya. Kenapa JavaScript? Kenapa harus belajar JavaScript maksudnya ya? Hanya judul ya. Silakan Anda membuat blog pribadi atau apapun ya, silakan saja. Kemudian kita di bawah ini kita berlatih membuat lagi paragraf ya. Ingat P, kemudian tab. Kita pisahkan biar kelihatan rapi. Kita tulis lorem. Kita bikin misalnya tadi 90 ya. Ya, kita coba. Tadi 100, kita coba 90. Oke. Kita akan belajar lagi apa yang disebut list. Kita coba
membuat sebuah list UL, unordered list, artinya list yang tidak diberi angka berurut ya. Dia hanya diberi titik 2 atau centang ya. Kemudian di dalam UL itu ada children-nya, anaknya ya, LI. Kita beri judul H2 di sini. Kemudian kita tulis di sini materi training ya. Kita akan membuat materi training ya. Di sini kita tulis misalnya HTML. Nah, kita mengurut ke bawah, kita pencet atau klik Ctrl D atau bila Anda menggunakan Mac dengan Command D. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Kita coba 8. Kita akan tuliskan materi yang akan kita pelajari di training ini adalah setelah HTML kita belajar CSS, kemudian kita belajar Git, kemudian Bootstrap, kemudian kita belajar selanjutnya JavaScript, kemudian kita belajar database MongoDB, kemudian kita belajar Node.js, kemudian kita belajar React.js. Nah, ya, kita lihat secara sederhana sudah membuat semacam blog gitu ya. Oke, bagaimana kelanjutannya kita break sebentar. Setelah itu kita akan lanjut ke video berikutnya.